Taman di Pulau Sari ya. Itu satu situs di kawasan Gunung Pulau Sari yang boleh kita katakan luasannya cukup besar sebenarnya. Kalau kita amati sebaran tinggalan yang ada di lokasi itu, karena Citaman itu hanya Citaman sendiri, tidak berdiri sendiri. Taman itu satu rangkaian dengan tinggalan yang ada di atasnya. Itu satu lingkungan sebenarnya yang disebut Batu Goong. Nah, situs Citaman ini kalau kita satukan namanya situs Citaman Batu Goong, itu adalah satu tinggalan yang menurut para ahli yang pernah melakukan penelitian merupakan situs atau tinggalan kepurbakalaan yang berlanjut. Penelitian ini salah satunya menyebutkan bahwa disebutkan sebagai situs yang berlanjut karena data yang ditemukan sementara ini bahwa situs ini merupakan tempat ritual pemujaan di suatu masa yang disebut dengan masa atau tradisi megalitik. Nah, tradisi megalitik ini berkembang kalau kita dalam pengkerangkaan budaya di Nusantara dengan pertanggalan yang relatif atau dengan membandingkan beberapa peninggalan yang ada khususnya di Asia Tenggara itu disebutkan bahwa secara relatif itu pertanggalannya sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Itu berkembang, itu umum. Itu pertanggalan umum yang ada di Nusantara. Nah, situs ini kita lihat ada Citaman, ada air, dan kemudian orang menyebutnya ada kolam atau kolam Citaman. Nah, kolam ini berkaitan dengan tinggalan yang ada di atasnya, itu Batu Goong. Meskipun nanti akan ceritakan itu Batu Goong itu sendiri apa sih sebenarnya Batu Goong sendiri. Tapi kalau kita dari Citaman, kalau kita perhatikan, kita berjalan dari depan Citaman, kemudian ke atas itu akan semakin naik. Ada kontur yang terlihat bahwa kita akan berjalan menaiki satu bukit misalnya. Nah, tempat Citaman ini yang sebagai sumber air di situ, kalau kita lihat sekarang memang cukup bagus, airnya jernih karena sumber air di situ. Itu bagian dari satu tempat suci dan dimanfaatkan untuk tempat melakukan, sebelum masyarakat pada masanya melakukan ritual, tempat untuk membersihkan diri. Nah, pada masa itu kalau dalam konsep misalnya di bangunan-bangunan suci, terutama yang berkaitan dengan tradisi megalitik, ada pundan berundak. Nah, ini kelihatannya dulu kalau kita lihat konturnya itu mungkin dulu pundan berundak. Nah, itu berkembang di tradisi disebut dengan tradisi megalitik, tinggalan tradisi megalitik. Nah, tempat pemujaan atau tempat ritual lah di tempat itu, tempat membersihkan diri masyarakat yang akan melakukan ritualis itu di Citaman itu. Nah, tempat untuk melakukan ritualnya mungkin yang di tempat yang paling atas, yang mungkin sekarang ini dipakai sebagai untuk menyimpan Batu Goong yang dikenal dengan Batu Goong itu. Nah, menarik di situs ini ternyata tidak hanya ditemukan temuannya yang mengindikasikan sebagai tradisi megalitik, ada tadi kayak berundak itu. Kemudian di kolam Citaman sendiri pernah ditemukan kayak batu bergores, kemudian ada lumpang batu, ada yang mirip batu dakon. Itu atribut-atribut yang mengindikasikan tinggalan tradisi megalitik. Nah, tinggalannya tersimpan di bangunan penyelamatan yang ada di lokasi. Nah, ketika masyarakat pendukung tradisi megalitik temukan diri di atas dengan ada tingkatan-tingkatan, nah semakin ke atas itu dianggap sebagai tempat yang semakin suci. Tempat yang paling atas yang biasanya sih pola
pola bangunan yang pundan berundak itu atau struktur bangunan berundak itu di Indonesia itu dikenal ada dua sebenarnya ada polanya. Ada pola yang konsentris, artinya bahwa dari segala sisi akan membesar, kemudian di atas akan semakin kecil. Ini tidak jauh dari tempat itu, misalnya di daerah Lebak ada Lebak Cibedu, itu polanya konsentris, ya ke atas semakin mengecil. Tapi ada satu pola di pola pundan berundak di Indonesia ini, itu polanya membelakang. Jadi dari bawah, mungkin Citaman ini kelihatannya akan seperti itu kalau itu pada kita ambil dari periode megalitiknya. Jadi ke atas, kemudian di belakang kita belum tahu, tapi penelitian masih perlu dilakukan karena mungkin di belakang sudah tidak ada lagi setelah yang paling tinggi. Tapi di area-area ini mungkin masih perlu dilakukan penelusuran temuan-temuan di sekitarnya lagi. Nah, yang menarik selain indikasi tradisi megalitiknya, kemungkinan tempat itu ada tradisi yang kemudian berlanjut karena pernah ditemukan keramik yang diperkirakan dari abad ke-10. Abad ke-10 artinya sudah memasuki periode sejarah gitu ya. Perkembangan di abad ke-10 ada keramik, kemudian ada temuan potongan yang diduga bagian dari potongan arca gitu. Ini yang menarik nih, jangan perkiraan karena apakah potongan ini arca yang mengindikasikan Buddha ataukah Hindu. Tapi kalau itu benar bahwa area situs diperkirakan adalah lahan dulu dipakai untuk berkelanjutan lah di masa lalu. Nah, kita ingat di Pulau Sari itu di zaman Belanda pernah ditemukan arca-arca di puncak Pulau Sari. Dalam catatan penelitian arkeologi bahwa arca-arca itu mengindikasikan arca yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan Hindu. Ada, kalau tidak salah, ada Siwa, ada Agatsa, kemudian ada Lapik Arca, dan ini sebagian dibawa atau disimpan di Museum Nasional. Nah, kalau kita lihat polanya, kalau tadi kita bicara tentang periodisasinya atau perkembangannya, masa megalitik, berkembang di masa megalitik, kemudian kemungkinan lahan itu dipakai di masa pengaruh Hindu atau Buddha yang kita kenal di dalam pengkerangkaan sejarah Nusantara dikenal dengan periode masa klasik atau periode klasik atau masa klasik. Hindu Buddha itu di Indonesia dikenal periode klasik. Nah, yang menarik kalau kita lihat lingkungannya, kalau kita lihat bahwa tentu kalau tempat ibadah biasanya selalu ada orientasi. Kalau misalnya kalau konsentris ya jelas sudah bagian atas. Tapi ini kalau misalnya dia polanya hanya naik, bukan konsentris, tapi ada arah hadap yang dituju. Kelihatannya ini arah hadapnya mengarah kepada puncak Pulau Sari. Karena di kepercayaan lama, tempat yang paling tinggi ada tempat yang dianggap paling suci. Di dalam tradisi megalitik ada tempat bersemayam roh atau arwah-arwah nenek moyang yang diyakini pada suatu saat akan membantu mereka ketika di dalam kehidupan kesehariannya bisa, kalau sekarang mungkin kalau manusia bisa mengayomi atau memberi semacam untuk membantu mereka di dalam kehidupan kesehariannya. Itu kepercayaan seperti itu di masa lalu. Nah, arah hadapnya itu ke Pulau Sari, di Gunung Pulau Sari, di puncak Pulau Sari. Yang lebih menarik lagi selain dalam konteks lingkungan secara luas di Gunung Pulau Sari, bahwa kalau kita lihat posisi dari Citaman Batu Gowong ini itu berada di sisi barat Pulau Sari. Nah, tidak arah mendekat ke arah puncak. Itu kalau kita lihat ada temuan yang namanya Sahyang Dendek. Di situ ada juga namanya Sahyang Dendek. Nah, itu adalah satu batu yang berbentuk arca atau arca lah. Tapi ini arca untuk sementara ini dikenal dengan
masih dihubungkan dengan arca yang berkaitan dengan tradisi megalitik. Menarik bentuknya, disebut Sang Hyang Dengdek. Mungkin bisa ditanya nanti dalam tradisi atau bahasa lokal, mudahan bahasa Dendek itu kan ada bungkuk ya, atau Dendek Sang Hyang. Jadi oleh salah satu peneliti di zaman Belanda namanya Plaet itu menyebutkan bahwa Sang Hyang Dengdek itu memberi gelar namanya si bungkuk yang terpuja. Karena dia dendek, jadi memberi gelar namanya si bungkuk yang terpuja. Nah menarik juga, itu kan mengarah juga satu jalur dengan Citaman Batu Gaul, kemudian Sang Dendek mengarah itu di sisi barat. Nah kemudian di sisi utara itu ada Cihunjuran. Ada Cihunjuran. Cihunjuran itu meskipun saat ini mungkin sudah banyak perubahan, kemudian di situ juga pernah ditemukan temuan-temuan lain yang mengisahkan tradisi megalitik. Nah, kemungkinan Cihunjuran ini adalah satu kolam juga sebagai kolam suci yang dipakai untuk membersihkan diri ketika akan melakukan ritual di satu tempat. Karena tidak jauh dari Cihunjuran, di atasnya itu ada namanya Batu Sirit Gopar. Itu nama yang dulu diberi, tapi sekarang karena kata sirit itu kan bentuknya memang seperti itu. Seperti kelamin laki-laki, bentuk sirit itu kan kelamin laki-laki ya. Gopar mungkin saya nggak tahu, nanti ambil dari nama siapa, nama orang atau apa untuk memudahkan penamaan. Tapi masyarakat dulu nyebutnya sirit Gopar, tapi sekarang mungkin sudah karena agak tabu sedikit dirubah. Tapi itu posisinya juga di sisi utara dari Pulau Sari. Artinya Pulau Sari ini ternyata dikelilingi tinggalan-tinggalan yang cukup banyak. Kemudian kita coba lihat di sisi timur. Di sisi timur juga ada tinggalan yang disebut dengan Batu Ranjang. Batu Ranjang di sisi timur, itu di sisi timur tidak jauh dari Batu Ranjang ada juga namanya Batu Cidaresi. Nah, semua batu ini di dalam konteks arkeologi itu dikaitkan dengan tradisi megalitik. Batu Ranjang itu sebenarnya kelihatannya dulu dolmen. Dolmen itu tempat fungsinya bisa saja sebagai tempat untuk menaruh atau menyimpan sesaji di atas batu tersebut, kemudian melakukan ritual di tempat itu. Dan secara kalau kita lihat batunya memang ditopang oleh kaki-kaki, jadi seperti meja, makanya disebut karena agak besar mungkin masyarakat lebih mengenalnya dengan Batu Ranjang. Itu berkaitan dengan tradisi megalitik. Di bawahnya itu tadi sebutkan ada namanya Batu Cidaresi. Batu Cidaresi ini bentuknya ada goresan-goresan di dalam satu batu, kemudian berbentuk segitiga, di tengahnya ada titik-titik. Makanya itu masyarakat juga menyebutnya sebagai mirip dengan kelamin perempuan katanya. Nah, tadi ada ternyata yang menarik kalau kita asumsi lihat dari simbol-simbol tersebut, ya asumsi ini baru hanya asumsi bahwa jangan-jangan bentuk-bentuk seperti yang menyerupai dengan kelamin itu karena selalu dikaitkan dengan simbol kesuburan. Kesuburan kan dulu orang di daerah pegunungan, daerah gunung itu mata pencaharian utama adalah tentunya bertani. Mereka bertani sebagai simbol pengharapannya, mereka membuat satu tanda-tanda tertentu dengan mungkin melakukan ritual di tempat tersebut, sehingga harapan mereka untuk memperoleh hasil panen, hasil tanaman bisa lebih subur dan memperoleh panen yang melimpah. Itu harapannya mungkin. Nah itu hipotesa-hipotesa yang bisa sementara misalnya bisa kita tarik dari perkembangan atau sebaran temuan yang ada di Gunung Pulau Sari. Titiknya tinggalnya semua berada di lereng Gunung Pulau Sari. Artinya bahwa orientasinya atau arah hadap semua tinggalan-tinggalan itu berorientasi pada satu puncak
yaitu puncak Gunung Polosari. Kalau kita langsung misalnya menyebut pada masa kerajaan siapa mungkin agak susah ya, kecuali misalnya ada naskah yang sudah secara meyakinkan bisa menyebutkan bahwa dulu pernah berdiri kerajaan, ataukah ada prasasti gitu yang menyebutkan bahwa ada kerajaan atau ada satu pemukiman atau masyarakat yang tinggal, tapi minimal bahwa tinggalan-tinggalan ini mengindikasikan bahwa ada masyarakat yang hidup di lereng-lereng gunung tersebut. Dan kita mungkin kalau yang pernah membaca satu naskah Babat Banten yang paham tentang Banten, memang di periode awal masuknya Islam ada satu cerita disebutkan bahwa ada pendeta atau ajar yang disebut di dalam naskah itu yang pernah tinggal di sekitar Gunung Polosari gitu. Nah, kaitan dengan ini pendeta kaitan dengan Hindu atau bisa saja tapi di satu periode setelah periode awal-awal masuknya pengaruh Islam di Banten misalnya. Tetapi begini, tinggalan tradisi ini yang harus dipahami di beberapa narasi gitu ya, bahwa orang menyebut satu megalitik itu masa gitu ya. Sebenarnya itu megalitik itu berkembang dari satu periode dan terus berkembang bahkan mungkin di saat ini. Makanya lebih tepatnya disebut dengan tradisi megalitik gitu ya, yang berkaitan dengan pemujaan, dengan memanfaatkan satu media, misalnya batu ataukah alam yang ini sebagai media pemujaannya. Intinya bahwa ada satu yang lebih besar dari kehidupan manusia ini, ada yang lebih besar. Nah, di dalam tradisi megalitik tadi sebutkan, kalau di Nusantara berkembang di sekitar 2.500, 3.000 sampai 3.000 sebelum Masehi itu. Nah, itu mulai berkembangnya. Dalam pengkerangkaannya sebenarnya teorinya begini. Sebelum manusia ini yang umum ya. Sebelum manusia bertempat tinggal atau bermukim, dulu kan manusia mungkin berpindah-pindah gitu. Pindah-pindah, nomaden, mencari tempat. Di sini habis makanan di satu tempat, pindah lagi ke tempat lain untuk mencari makanan. Nah, di tempat ketika misalnya mereka sudah menemukan wadah, karena mereka berpindah itu karena sekarang mereka menemukan cara untuk menyimpan makanan. Makanya di awal-awal ketika manusia mengenal penyimpanan itu selalu ditemukan namanya tempat nyimpan seperti gerabah. Awal penemuan gerabah itu berkembang di periode namanya Neolitik. Di periode Neolitik menyimpan dan manusia sudah bermukim, bertempat tinggal. Nah, dalam bertempat tinggal itu mereka tentu butuh namanya satu pemimpin gitu kan. Siapa yang akan mengatur di pemukiman tersebut? Nah, mereka setelah punya pemimpin, untuk mengatur itu dan mengatur kehidupan yang mereka perlahan mungkin punya kepercayaan. Nah, kepercayaan mereka mungkin hanya mengetahui bahwa ada yang lebih kuasa atau lebih besar daripada manusia. Nah, kemudian mendirikanlah tempat-tempat ritual supaya mereka bisa meminta atau memohon akan satu kehidupan yang lebih baik. Bahkan kemudian di dalam teori-teori itu bahwa tokoh-tokoh yang meninggal misalnya, mereka setelah meninggal rohnya bisa datang membantu mereka untuk meminta atau membantu mereka dalam penghidupannya yang lebih baik. Nah, perkembangan dari situlah perkembangan tradisi megalitik dimulai. Jadi ketika manusia mulai menetap, jadi mereka sudah butuh kepercayaan sehingga mereka bisa memperoleh satu kehidupan yang lebih baik. Nah, itu berkembang terus kemudian di masa-masa kemudian. Jadi tidak berhenti pada saat itu saja. Kemungkinan di masa sejarah pun masyarakat kita kemudian masih ada yang
nganut atau percaya hal-hal semacam itu. Itu periode tradisi megalitik, secara sederhana memahaminya seperti itu. Kalau pengaruh itu saya mungkin tidak terlalu yang bisa saya pahami bahwa pada intinya itu periode kan itu sudah masuk periode yang lebih muda. Tetapi kemungkinan jauh sebelum itu pas diyakini bahwa daerah-daerah di Pulau Sari itu sudah ada sebelumnya yang bermukim di masa. Bahkan kalau kita lihat masih di periode misalnya di periode Islam yang lebih muda, tanaman-tanaman apa kira-kira yang cocok yang berkembang di sekitar itu, karena di masa ada peta atau data bahwa di sekitar Pulau Sari itu di zaman Kesultanan misalnya periode Islam ada tempat penanaman lada di sekitar Pulau Sari juga itu masyarakat pada periode Islam memang hanya pada periode Islamnya ataukah memang lada sudah ada sebelum periode Islam di sekitar Pulau Sari, dan sampai sekarang masyarakat masih menanam di lereng-lereng Tumpang Sari dengan tanaman yang ada di hutan. Jadi untuk tadi pertanyaannya masyarakat ekspansi ke situ, mungkin dulu sudah ada. Kalau saya sih melihatnya sudah ada masyarakat yang sebelumnya yang tinggal meskipun dalam kelompok-kelompok yang kecil, kemudian mereka butuh tadi itu mereka bermukim, mereka butuh pemimpin, butuh tempat ritual, kemudian ada tempat yang pas, Citaman misalnya ada sumber air sebagai selain untuk kebutuhan sehari-hari, mereka juga butuh untuk ritualnya dengan penyucian diri sebelum itu, kemudian melakukan tempat ibadah di tempat yang lebih tinggi atau di area itu. Nah, tadi ada yang saya lupa, batu goong yang ada di atas Citamannya itu, kolam Citaman itu kemungkinan tidak in situ. Artinya begini, itu bukan aslinya dari yang sudah ada di situ terkumpul itu, karena memang pernah dapat informasi bahwa itu ditemukan masih di sekitar itu, dikumpulkan di tempat itu, kemudian mungkin dimanfaatkan karena di tengahnya sepertinya ditempatkan ada satu seperti menhir kecil gitu ya, kalau tidak salah. Nah, tapi kalau saya secara pribadi melihatnya itu kemungkinan umpak batu untuk menopang tiang-tiang bangunan di masa itu. Saya kira itu yang agak sedikit masuk ke akal, umpak tetapi untuk melindungi satu bangunan suci. Ada contoh mungkin di daerah Kibin, Patapan ada indikasi seperti itu. Jadi ada umpak-umpak yang di sudut-sudut, kemudian diperkirakan dulu itu sebagai landasan tiang untuk melindungi bangunan suci tempat ibadah. Itu sudah kemungkinan masuk di periode klasiknya tadi, Hindu-Budanya itu. Dengan indikasi temuan yang terbaru ini, ada temuan potongan arca yang diduga apakah itu arca yang berhubungan dengan Hindu atau berhubungan dengan Buddha. Tapi itu periode klasik. Itu ada bangunan suci yang kemungkinan ditempatkan di situ, dan batu-batu yang sekarang disebut batu goong itu besar kemungkinan itu sebagai umpak bangunan, dan itu masih ada ditemukan di beberapa titik yang tidak dipindahkan di lereng di antara kolam Citaman dengan batu goong sendiri, masih ada di tempat-tempat tertentu.